Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Para peserta webinar dan tentunya pimpinan dari Universitas Pelita Harapan, khususnya Fakultas Desain. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa sharing mengenai peran teknologi untuk mendorong desain sosial. Nah, ketika kita bicara mengenai peran teknologi, pertanyaannya adalah apakah kita sebagai umat manusia memang membutuhkan teknologi? Nah, setelah terutama saya menjadi Menteri Riset dan Teknologi dan selalu mencoba mendalami bagaimana peran teknologi dalam kehidupan, maka kesimpulan singkat saya adalah kita sebagai umat manusia memang membutuhkan teknologi untuk bisa menciptakan solusi bagi berbagai permasalahan yang timbul, baik permasalahan yang sudah ada maupun permasalahan yang mungkin muncul di masa mendatang. Jadi penguasaan terhadap teknologi bagi kita semua adalah mutlak. Dan termasuk tentunya untuk terkait dengan desain sosial. Kalau kita lihat di halaman berikut, maka peran teknologi yang kita bayangkan tadi sebenarnya adalah juga untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, ya, khususnya untuk memenuhi tentunya cita-cita bangsa, yaitu visi 2045. Mungkin bagi Bapak Ibu para peserta yang belum pernah mendengar mengenai visi 2045, setiap negara tentunya harus punya visi untuk bagaimana caranya agar negara itu menjadi lebih baik buat masyarakatnya, termasuk Indonesia. Meskipun barangkali tidak terlalu dipublikasikan, tetapi kita sudah punya visi 2045, 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, di mana cita-cita kita pada tahun 2045 Indonesia bisa naik kelas dari negara berpendapatan menengah menjadi negara maju, atau dalam istilah ekonomi pembangunan, kita bisa keluar dari middle income trap pada tahun 2045. Mengingat 2045, hitungannya tinggal 24 tahun, maka tentunya segala sesuatunya harus dipersiapkan dari sekarang. Nah, salah satunya peran teknologi menjadi sangat penting karena kita ingin pertumbuhan ekonomi ke depan dan tentunya juga terkait dengan kehidupan sosial akan menjadi atau harus diarahkan menjadi pertumbuhan yang berbasis inovasi, terutama pada periode 10-15 tahun ke depan. Nah, setelah itu kita harapkan apabila pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi sudah menjadi arus utama dalam pembangunan kita, maka harapannya kita bisa siap lepas landas menjadi negara maju dengan ekonomi yang berbasis kualitas dan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, sesuai dengan topik mengenai desain sosial, mungkin Bapak Ibu para peserta sudah mengetahui mengenai Sustainable Development Goals yang sudah dicanangkan oleh United Nations, oleh PBB, di mana harapannya negara-negara dunia bisa mencapai SDG tersebut pada tahun 2030. Nah, salah satu elemen penting dalam SDG itu adalah pembangunan sosial. Jadi SDG itu adalah kombinasi dari pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan ketiganya harus saling berinteraksi agar tercapai konsep ekonomi atau pembangunan yang berkelanjutan. Nah, disitulah peran teknologi harus diarahkan agar ekonomi kita menjadi berbasis inovasi, dan apabila sudah menjadi ekonomi yang berbasis inovasi, maka kita harapkan teknologi juga akan menolong masyarakat Indonesia untuk bisa mempertahankan kualitas pertumbuhan ekonomi dan memastikan pertumbuhannya sendiri berkelanjutan. Namun demikian, untuk mencapai tujuan ekonomi yang berbasis inovasi bukan hal yang mudah. Di halaman berikut kita bisa melihat bahwa dalam Global Innovation Index 2020, jadi tahun lalu, Indonesia peringkatnya masih cukup rendah, nomor 85. Ya, dan kalau paling gampang kita bandingkan dengan negara tetangga, maka kita di bawah Singapura, Malaysia, maupun Thailand. Nah, pertanyaannya apa yang menyebabkan inovasi kita masih rendah? Nah,
Bapak Ibu bisa perhatikan yang di highlight warna kuning di situ, di mana 3 faktor yang membuat Indonesia posisinya relatif rendah. Pertama adalah faktor institusi, ya, dianggapnya institusi di Indonesia belum mendorong lahirnya inovasi. Kemudian human capital and research, ini kita bicara mengenai kualitas modal manusianya, demikian juga kualitas risetnya yang belum menunjang ekonomi yang berbasis inovasi. Dan satu lagi adalah business sophistication. Artinya bisnis di Indonesia tentunya, dunia usaha tentunya ada, tetapi mayoritas memang belum berbasis inovasi. Kita harus akui kebanyakan dunia bisnis kita masih melakukan kegiatan yang simpel, yaitu trading, perdagangan, seperti perdagangan retail. Ya. Kemudian kalaupun masuk manufaktur, lebih banyak yang light manufacturing, atau yang assembly, yang merakit. Belum yang mendevelop suatu new product yang kemudian menggunakan inovasi untuk memastikan produk itu bisa bersaing. Jadi dari 3 faktor itu, terutama untuk teman-teman di Fakultas Desain, ya, kelihatan bahwa faktor sosial memegang peranan penting. Ya. Artinya kita harus mendorong agar mayoritas masyarakat itu bisa lebih memahami pentingnya teknologi dan inovasi itu sendiri. Sehingga institusinya menjadi lebih ramah terhadap inovasi, kemudian modal manusianya juga lebih banyak diarahkan untuk mendukung pengembangan inovasi itu sendiri, dan di dunia usaha kita harapkan para pengusahanya, entrepreneur, demikian juga para eksekutifnya bisa lebih menghargai yang namanya inovasi. Jadi memang kuncinya kenapa Indonesia masih rendah, karena inovasi belum terlalu dihargai sebagai suatu pencapaian ya di dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, kebetulan saat ini kita berada di era revolusi industri keempat. Berarti inovasi yang harus kita dorong ke depan, mau tidak boleh terlalu jauh dari era revolusi industri keempat tersebut. Di halaman berikut kita bisa melihat apa saja elemen dari revolusi industri keempat tersebut, di mana tentunya generasi muda sangat mengetahui ya mengenai bagaimana hidup kita sekarang tergantung kepada mobile teknologi. Ya, mohon ke halaman berikut. Hidup kita tergantung kepada mobile teknologi, kemudian kegiatan perbankan kita sudah mulai beralih kepada fintech, ya. Marketing pun sudah dilakukan secara digital, transaksi bisnis dilakukan secara e-commerce, secara elektronik, ya. Demikian juga di manufacture, maka perkembangan manufacture sudah mengarah kepada otomatisasi dengan mechatronics, intelligent systems, ya, kemudian masalah data science sekarang menjadi salah satu bidang ilmu yang paling dibutuhkan. Data adalah tambang emas ke depan. Sehingga mengkoleksi data dan kemudian melakukan analisa data melalui data science menjadi sangat penting. Nah, untuk bisa mendukung data science diperlukan cloud computing, ya, terutama untuk memastikan semua data bisa tersimpan dengan baik dan harus dilindungi dengan cyber security. Dan nantinya data science tersebut bisa menjadi pemicu lahirnya IoT. Ya, IoT tentunya kita harapkan akan menjadi salah satu produk utama dari revolusi digital di Indonesia, di mana sekian banyak permasalahan dicoba diselesaikan dengan IoT tersebut, yang nantinya semuanya akan bermuara pada mobile teknologi. Jadi kita melihat bahwa revolusi industri keempat ini adalah suatu game changer, suatu perubahan yang mendasar untuk hidup kita. Peluangnya adalah yang pasti kita bisa meningkatkan daya saing, ya, bisa melahirkan inovasi atau produk atau layanan baru, dan juga bisa memperbaiki kualitas hidup manusia. Tetapi jangan lupa di sisi lain tentunya ada tantangannya. Tantangannya adalah bisa meningkatkan pengangguran. Kenapa ada peningkatan pengangguran? Karena ada jenis pekerjaan yang hilang sebagai akibat adanya revolusi industri keempat. Baik karena otomasi maupun karena adanya aplikasi yang menggantikan peran manusia secara fisik, ya. Dan satu lagi tentunya kalau transformasi digital tidak berlangsung merata, hanya sekelompok kecil masyarakat
yang bisa menangkap peluang dari revolusi industri keempat, diperkirakan akan ada kesenjangan yang cukup serius. Jadi Bapak Ibu semua, era digitalisasi ini harus kita sikapi dengan baik. Di satu sisi itu adalah suatu keniscayaan, karena mau tidak mau itu sudah berada di tengah kita, tapi di sisi lain harus ada upaya untuk mengendalikan. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa justru pemerintah dan kita semua harus melakukan akselerasi, apalagi saat ini sedang masa pandemi. Masa pandemi adalah masa terbaik untuk kita melakukan akselerasi transformasi digital. Ya, kita bisa melihat kembali pada peluang dan tantangan tadi. Ya, peluangnya sebenarnya kalau kita lihat luar biasa. Ya, untuk desain sosial kita sendiri, kita berharap digitalisasi itu justru akan menciptakan masyarakat yang inklusif, masyarakat yang masyarakat yang mendapatkan manfaat yang relatif mudah dari adanya digitalisasi. Ya. Kemudian juga memberikan kepuasan kepada masyarakat karena pelayanan menjadi lebih efisien, lebih cepat, lebih murah, dan kemudian di dalam masyarakat sendiri, dalam desain sosialnya muncul suatu pendekatan baru, yaitu lebih menghargai inovasi. Karena inovasi kemungkinan akan lebih gampang munculnya dalam era digital dibandingkan di masa-masa sebelumnya. Jadi kalau kita lihat inclusivity, efisiensi, dan innovation, luar biasa sebenarnya dampak dari digitalisasi terhadap kehidupan masyarakat. Tetapi tentunya dampak positif tersebut harus bisa dioptimalkan dengan kita mengendalikan tantangannya. Tantangannya adalah jangan sampai digitalisasi itu malah mengontrol masyarakat. Ya, artinya kebebasan masyarakat, ya, freedom untuk bicara, freedom untuk melakukan berbagai kegiatan malah terganggu dengan adanya digitalisasi. Kemudian tadi yang saya katakan, kemungkinan terjadinya pengangguran, kesenjangan sebagai akibat tidak meratanya kemampuan untuk mengantisipasi transformasi digital tersebut. Dan memang yang satu lagi yaitu mengenai kompetisi yang tidak sehat atau concentration. Jadi ada perubahan model bisnis selama masa revolusi industri keempat. Di masa lalu ketika ada persaingan bisnis, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi yang kalah pun itu masih mendapatkan market share yang tidak kecil. Ya, yang menang yang mendapatkan market share yang lebih besar. Nah, di dalam era revolusi industri keempat ini, ternyata model persaingannya adalah the winner takes it all. Artinya, sekali menang, maka dia mengubah semuanya ikut ke mereka, sehingga menyisakan pangsa pasar yang sangat kecil bagi yang lainnya. Ya, sebagai contoh, ya yang barangkali kita hadapi sehari-hari, ketika kita menggunakan program atau aplikasi untuk chatting. Ketika WhatsApp muncul dan WhatsApp kemudian diminati oleh banyak orang, maka berbondong-bondong semua orang pindah ke WhatsApp. Padahal sebelumnya saya ingat kita masih menggunakan misalnya BBM, ya Messenger. Tapi kemudian tahu-tahu kita sudah tidak dengar lagi mengenai BBM Messenger. Ada pesaing seperti Telegram, tetapi jumlahnya sangat terbatas. Sehingga orang akhirnya tahunya kalau chatting itu perlunya WhatsApp. Padahal tidak ada yang mengharuskan kita pakai WhatsApp. Tapi itulah ciri dari memenangkan persaingan di dalam era revolusi industri keempat. Nah, tentunya sekarang kita harus memanfaatkan momentum new normal untuk transformasi digital tersebut, yaitu data-driven decision untuk akselerasi ekosistem digital. Ya. Yang intinya adalah kita memanfaatkan masa pandemi ini dengan sebaik mungkin, selain kita menjaga protokol kesehatan dan yang lainnya, kita harus memastikan gaya hidup kita, pola bisnis kita mengikuti terjadinya transformasi digital. Karena kalau kita menggunakan data terutama yang lebih luas, big data, maka kesempatan berbisnis atau revenue juga akan lebih baik dan efisiensi terjadi, alias mengurangi cost. Dan tentunya yang dari sekolah bisnis akan tahu, kalau revenue naik, cost-nya turun, maka profit lebih besar. Potensi bisnis juga menjadi lebih besar. Nah, untuk bisa memastikan itu, maka kita harus siapkan budaya kerja, ya, artinya budaya kerja kita, masyarakat kita harus dibiasakan dengan teknologi, ya. Tidak boleh gaptek istilahnya, apalagi tidak boleh anti teknologi. Karena kalau sudah muncul perasaan-perasaan seperti itu, ini akan menghambat upaya kita untuk mendorong transformasi yang lebih cepat.
Kemudian infrastruktur tentu organisasi harus disiapkan, ya terutama untuk bisa mengcapture dan mengolah data, dan yang tidak boleh dilupakan harus ada manusianya yang memang kompeten. Talent pool terutama untuk data scientist menjadi sangat penting, karena data itulah nanti yang menjadi awal dari kemampuan kita untuk melakukan akselerasi transformasi digital. Jadi artinya dengan data driven decision tersebut, maka kita harapkan akan lahir inovasi yang bisa membuat economic growth menjadi lebih cepat. Ya, di bagian berikutnya atau di bagian terakhir yang ingin saya tekankan, karena kita bicara mengenai desain sosial, memang pandemi mengubah desain sosial kita. Ya, dari yang biasanya kita masyarakat yang senang ketemu, ya senang gaul, guyup dan seterusnya, sekarang harus mematuhi adanya jarak dan harus mengupayakan agar tidak terlalu sering terjadi pertemuan tatap muka secara fisik. Maka kita harus bisa menyiasati hal tersebut. Karena di satu sisi, kita juga tidak bisa mengorbankan ekonomi terlalu besar. Ya, bagaimanapun kondisi ekonomi yang terpengaruh oleh pandemi ini memberatkan bagi setiap perekonomian di dunia. Maka kuncinya adalah bagaimana adaptasi kita dengan transformasi digital sehingga less contact economy atau ekonomi minim contact itu bisa terjadi. Nah, kenapa ekonomi minim contact? Karena bagaimanapun kegiatan ekonomi itu salah satu cirinya adalah justru hyperconnectivity antar manusia. Jadi artinya ekonomi itu terbentuk karena adanya interaksi yang sangat intens antar manusia, ya, sehingga disebut hyperconnectivity. Yang biasanya dilakukan secara fisik, ya, seperti kalau Anda ketemu klien atau Anda melakukan jual beli secara fisik, secara retail misalkan, ya, dan berbagai pertemuan yang kemudian melahirkan transaksi bisnis. Nah, saat ini tentunya tidak bisa kita lakukan seperti kondisi normal. Tetapi justru ini menjadi tantangan buat kita, bagaimana transformasi digital mengganti peran dari pertemuan secara fisik, sehingga hyperconnectivity yang tadinya fisik harus digantikan dengan hyperconnectivity melalui teknologi informasi dan komunikasi. Dan kebetulan sebelum pandemi, kita sudah membiasakan hyperconnectivity itu dengan maraknya e-commerce dan kuatnya logistik untuk melakukan dukungan terhadap e-commerce tersebut. Dan tentunya lebih jauh lagi, kita harus dorong agar teknologi digital ini juga bisa diakses, terutama oleh UMKM. Ya, karena bagaimanapun UMKM sangat membutuhkan teknologi digital untuk memudahkan mereka melakukan marketing. Ya, nah sehingga akhirnya kalau kita sudah bisa menerapkan revolusi industri keempat ke semua pihak, termasuk UMKM tadi, maka kita harapkan sendi-sendi kehidupan kita yang selama ini bergantung kepada yang fisik, terutama tatap muka, bisa digantikan secara lebih baik, ya, mendekati sempurna oleh kegiatan yang sifatnya berbasis digital atau kegiatan yang sifatnya berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kuncinya adalah pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai aktor, triple helix utamanya, antara pemerintah, dunia akademisi, penelitian, dan juga dunia usaha, sangat dibutuhkan dalam pemulihan ekonomi. Dan tentunya kita ingin pasca pandemi, percepatan pertumbuhan ekonomi bisa dilakukan, dan akan lebih baik kalau itu didukung oleh percepatan transformasi digital itu sendiri. Sehingga akhirnya kita bisa menciptakan adaptasi kebiasaan baru, di mana akan terjadi pergeseran pola bisnis, pergeseran perilaku masyarakat sendiri, pergeseran dari struktur industri, dan yang paling penting sudah terbentuknya ekosistem digital yang terhubung antar sektor, dan pemahaman masyarakat yang lebih luas terhadap revolusi industri keempat, sekaligus mendorong agar masyarakat tadi ya tidak anti teknologi dan malah sebaliknya harus selalu siap dengan adaptasi teknologi yang terbaru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan tentunya saya harapkan Bapak Ibu dan saudara-saudara di Fakultas Desain di Universitas Pelita Harapan bisa kemudian memahami bagaimana akhirnya nanti teknologi mempengaruhi perilaku masyarakat, dan sebaliknya, bagaimana perilaku masyarakat bisa mempercepat adaptasi teknologi itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.